Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok saya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Muhammad Putra atau meneruskan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Saleh Faizan, absen 21. Saya Putri Menekankan Arya, nomor absen 25. Saya kemudian ada timeline di tanggal 29 Juli kita pembentukan kelompok di tanggal 15 Agustus sampai 1 September melakukan pemilihan serta negosiasi gudang di tanggal 9 September, menyusun dan menyusun proposal di tanggal 10 September, menyusun pertanyaan di tanggal 11 September, melaksanakan pengambilan data di Alfamidi Kaliurang serta di tanggal 15 sampai 19 September melakukan aktivitas pembuatan sketsa awal SketchUp serta penyusunan pengelolaan data. Selanjutnya data profil tempat observasi. Alfamidi Kaliurang Malang adalah sebuah komunitas minimarket dari jaringan Alfamidi yang merupakan anak dari perusahaan PT Midi Utama Indonesia Tbk yang berlokasi di Jalan Kaliurang nomor 74 Lowaru. Alfamidi ini menyediakan berbagai jenis makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Data yang didapat dari observasi. Gudang Alfamidi merupakan gudang jenis letter I berukuran 11 kali 6 meter. Mempunyai 8.000 barang dalam 9 rak, satu diantaranya digunakan sebagai barang retur. Ukuran rak tinggi 251 cm dengan panjang 101 cm, lebar 50,5 cm. Bahan besi dan kayu. Aktivitas meliputi keluar masuknya barang serta hingga display. Dengan administrasi stok, okname, dan metode veto. Selanjutnya juga ada kemodal untuk data. Jadi setiap itu dikasih kode kayak misal yang
yang 900 hingga 910 itu sebagai juga misal A, B, C itu untuk kategori misal kelas 1 untuk makanan, untuk yang kedua itu minuman, yang ketiga itu misal peralatan kebutuhan bayi. Nah selanjutnya untuk materi kimia itu ada troli sendiri, terus juga ada doli itu yang kayak troli tadi ada pinggirnya itu, jadi yang kayak buat barang-barang besar, kayak karung besar itu pakai doli biasanya. Terus juga ada ketiganya itu yang ada waktu itu yang jalur evakuasi. Jadi waktu kita datang ke Alhamdulillah itu kudanya kan udah di lantai 2, kita naik ke lantai 2 dan itu jalur evakuasinya cuma ada satu dari jalan itu tadi. Jadi waktu misal ada bencana alam atau ada kecelakaan misal kebakaran yang kecelakaan kebakaran itu mereka jalur evakuasinya cuma satu, yaitu lewat tangga tadi. Terus selanjutnya juga ada mereka juga melakukan 5S yang seperti barang untuk barang yang sudah rel atau tidak, juga ada aturannya juga. Jadi setiap mereka habis itu mereka melakukan pembersihan gudang. Jadi temuan masalah yang kita temui saat melakukan observasi. Yang pertama yaitu ada beberapa barang yang menutup. Jadi pas kita masuk ke dalam gudang, kita sudah melihat kayak kardus-kardus bekas itu ditutup saja, tapi nggak dibuang-buang. Terus yang kedua ada barang tidak sesuai dengan rapi. Yang ketiga minim nyala ini membuat barang-barang yang baru datang itu langsung ditaruh di lantai aja, nggak ditaruh di rak karena raknya itu penuh. Yang ketiga yaitu ventilasi tidak sesuai dengan tujuan. Jadi ketika kita masuk itu kita merasakan ruangan itu terus kayak sedikit pengap, terus gerah gitu. Terus yang keempat adanya barang expired. Di gudang tersebut itu menyediakan satu rak untuk barang expired dan isinya itu kayak barang-barang expired retur, tapi sama mereka itu belum diretur ataupun dibuang. Dan yang terakhir yaitu ketidaksesuaian barang. Seharusnya tidak tersebut itu berisi beverage atau minuman, tapi di situ diisi juga snack ringan. Berikutnya adalah layout gudangnya. Jadi layout gudangnya itu yang pertama itu dari segi panjangnya itu ada sekitar 11,17 meter dan lebarnya itu 6 meter. Untuk raknya sendiri, rak barangnya ini tingginya itu 2,5 meter, lalu panjangnya tiap rak itu tingginya itu 2,5 meter, terus panjangnya itu sekitar 1 meteran, dan untuk lebar ke dalamnya itu kurang dari 1 meter. Untuk ukuran bawahnya sendiri yang dari sini itu cukup kecil juga karena panjang sama lebarnya itu kurang dari 1 meter juga, jadi setengah meter. Untuk ukuran tingginya itu itu 2 meter. Untuk lebarnya itu kurang dari 1 meter, Pak, sekitar 80 cm. Untuk tindak lanjutnya itu misal ada misalkan yang tadi itu kan yang di bagian belakang ada banyak barang-barang yang menumpuk itu. Nah itu menurut kami itu sebaiknya barang-barang tersebut diretur atau dikembalikan ke perusahaan, dan yang setelah dikembalikan ke perusahaan kan space ruangannya kan jadi lebih besar, dan itu bisa ditambahin lagi, Pak. Soalnya masih banyak barang-barang yang masih dalam box, masih dalam kardus yang belum tersedia di rak tersebut. Jadi dengan dikembalikannya barang-barang tersebut, space-nya lebih luas, bisa ditambah rak, dan barang-barang yang terdata di lantai tadi bisa display di rak tersebut. Terakhir yaitu adalah kesimpulan berdasarkan hasil observasi digital di Kaliurang telah diperoleh data yang dibutuhkan mengenai aktivitas penyimpanan, distribusi, serta pengelolaan operasional gudang. Dari hasil tersebut terlihat bahwa gudang sudah berjalan sesuai dengan fungsi utamanya. Namun masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dan perlu diperhatikan agar efisiensi operasional gudang lebih optimal. Temuan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta dasar perbaikan dalam mengolah gudang untuk digital
diajukan 5 kah atau 1 berapa kemarin itu? 30 ada semuanya ya? Oh nggak ditanya nggak ditanya tadi itu kalau tanya ada cuma ada buktinya? Ada Di videonya? Iya. Cuma videonya itu panjang sekitar 20 menit hampir 1 jam. Berarti nggak ada pertanyaannya tiba-tiba jawabannya begini itu juga mau menambah keyakinan betul. Nanti ada tadi ya, tadi ada gambarnya loka, kalian hanya diam, kok tadi ada juga ya yang ngomong berikut ya, ada tadi ya, itu yang tadi yang ngomong-ngomong itu, log A, log B nya tadi ada gambar, so, ini masukkan ya, mau nanti dilengkapi betul, kalau yang punya apa dari kalian, gede-gede gitu ya, dia begitu, ya, jadi gede-gede gitu ya, oke, nanti dari yang ditanya jika menjawab ini masukkan aja. Nah, itu ya mudah-mudahan bisa ya, akan melakukan juga selesai kesan sudah cukup dari lagi dengan peneliti. Itu ya, itu ya cukup. Terima kasih baik ya. Udah kok ini dari stop. Stop menang itu apa? Terus metode VIVO tadi apa? Jelaskan dulu ya.
siapa yang di aslinya ya atau diaktualisasikan. Ya. Makasih. Ini kan barang yang ada di fisiknya dengan data yang ada di nyala. Oke, jadi masukan saya ya, apa yang kamu tulis di situ itu sudah harus kalian pahami ya. Ini sifatnya informatif, apa yang sudah kamu paparkan berarti sebuah info yang diterima oleh audiens atau oleh guru. Lalu menyampaikan tapi kamu sendiri nggak tahu dan menyampaikan info lain, iya kan? Simpel dong, pertanyaan dengan kata-kata yang sudah dimengerti oleh masyarakat awam seperti saya, tapi kamu sendiri nggak paham, iya kan? Itu simpel loh ya, padahal harus sampai Pak Ragil sama Bu Aiman berasa gitu. Ya nggak? Ngapok kan? Harus dengan hal-hal yang mendasar ya. Oke, berarti next yo simpel tulis itu. Ya. Oke. Yang buat ini apa? PPT ini apa yang buat? Orang iso gawe bahan-bahan kuwi opo lek ngeting. Iya. Lah maksudnya siapa yang buat PPT ini? Bahan-bahan ini apa ngetik? Loh kan Ngetik bareng. udah kan dikatakan kan harinya deh Pak, kan desain itu kan masing-masing yang mengerjakan bagiannya gitu. Ya. Semua bisa mengakses. Nah, terus ngapain terus ngedit-ngedit itu guys. Aku gak ngerti weh. Berarti ada 4 gini, ada 4 PPT. Ayo sapa sing gawe? Itu kan bisa mengakses semua Pak. Satu PPT itu bisa. Sing gawe. Yang membuat tulisan itu ketik sapa? Ayo terima kasih. Allah PPT ini wis kabeh sapa sing gawe? Kok aku nggak bingung aku. Itu pakai Jadi pakai link Pak. PPT bisa diakses orang. Jadi misalnya Malika Berarti sudah jadi. Iya, tinggal diedit aja. Copy paste berarti. Malika itu kelas 1, si kelas 2, ini kelas 3, kelas 4, tapi kerjaannya bareng. Dijadikan satu. Iya. Bukan dari sini saya sisi apa? Ayo. Jadi Oke. berarti Tadi Siapa sih ngetik ini? Ini bagian saya sisi tadi. satu siapa? Apa ini? kemarin kan itu judulnya kan saat kita Desainnya siapa yang buat itu? Ini kamu yang buat. Ini. kemarin itu Pak itu Kok ini buat? enak kita tuh pikirannya bareng-bareng yang di BPT dibuat terus sama sini langsung disalin ini yang nempelkan sana nempelkan BPT-nya ya sini Itu loh. Berarti bagian apa yang titik perencanaan tata letak fasilitas gudang apa midi. Judulnya yang menentukan apa? Bareng-bareng. Kok iso bareng? Kok iso podo kok iki? Ini apa? Ini dari apa ini? Bikin barangnya terus Next, apa? Next. Ini apa? Lanjut. Iki latar belakang. Nah, terus. Kita apa? Terus. Kita apa lagi? Sini. Ini. Nah, ini.
Nah, itu yang paginya. pagi. Nah, ya paginya kan. Paginya itu. Iya. Nah, kalau udah pagi. Yang di itu. Itu yang di video ada lengkap itu. Yang bareng-bareng. Oh iya. Tahu kan nggak tahu. Iya, saya penasaran. Oh, pagi ke sana, sore ke sana lagi. Iya, sore. Soalnya aku Iya. Jadi saya pas bareng ke sana kecelakaan. Kapok. Tahu. Ya, iya. Pokoknya Pak Hargo hati-hati ya. Makasih Pak. Hati-hati. Sudah sih. Oke, kalau ditutup dari akhir kelompok ini apa? Musik-musiknya Yang pertama adalah silakan dikasih judulnya. Iya. Kalau perancangan itu kan tema kita ya. Tapi kalau judulnya masih belum kena. Iya. Silakan diganti. Kemudian ditindaklanjut. Itu kok sih kok di paragraf ini? Akhirnya kan bersifat power text. Kita yang membaca itu nggak tahu. Jadi kalau kita adalah pose di buku itu nggak tahu. Silakan dibaca poin saja sesingkat mungkin, sedetail mungkin. Singkat tapi jelas kan. Kemudian sketsa operator. Sing untuk motor. Ini ya. Setahu saya ya, nggak tahu. Itu sebenarnya tembok itu ada ukurannya Pak. Tembok itu ada ukurannya. kita bahas apa? Iya. Iku kan dosmu nek tebele tembok ku padha. Padha mbek tembok sing nang tembok sapa? Sing tembok padha. Kayak kolam. Kayak kolam. Emang temboknya besar, Bu, tebel kakak gitu. Tebal tembok dengan ketebalan kardus hampir sama. Iya, temboknya tebel kakak gitu. Ya, itu nanti silakan diasumsikan ulang ya. Setahu saya itu ada ketebalan tembok itu ada. Iya, betul. Karena di semua aplikasi dia masih mengurut mau kamu temboknya tebelnya berapa itu pasti ada. Kemudian nanti kalau bisa di PAS itu ditampilkan sekaligus suara gambar dan skala. Jadi ini satu layar itu nggak usah judul oleh efek nggak, langsung aja hasilnya bagaimana, kepala gambarnya ada, identitas sekolah juga ada, sama ukurannya ada, termasuk keterangan ada tapak depan, tapak atas, tapak belakang, tapak samping, tapak kanan, terserah. Pokoknya harus ada keterangannya di sini. Kalian sudah belajar proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa, jadi sudah paham dari situ kan? Insya Allah ya, itu kemudian ke depan lagi operator. Aduh, terus temuan masalah itu gimana tadi? Yang itu tadi. Ini harusnya yang jadi highlight itu gambarnya, bukan
dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum